Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sawit Indonesia. Kembali lagi channel Sobat Berkebun Sawit ya. Channel yang membahas tentang pemeliharaan sawit yang real dan pengalaman pribadi. Ilmu ini saya dapatkan dari YouTube juga, dari pakar-pakar sawit, dan setelah saya buktikan sendiri dan saya akan mengamalkan sedikit dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh para petani sawit pemula yang ada di manapun berada. Oke, hari ini saya akan membahas tentang penyemprotan rumput atau anak kayu di tanaman sawit. Pembahasan ini akan saya sederhanakan, insya Allah para petani sawit Indonesia agak sedikit lebih mengerti atau mudah dipahami dan tidak begitu boros, karena saya yakin yang saya jelaskan nanti tepat. Nah, untuk pemupukan rumput, belilah racun rumput hijau atau kontak ya. Nah, racun rumput kontak itu banyak. Nah, belilah itu, dan racun rumput yang berbentuk tepung yang kandungannya metil metsupron. Nah, kedua bahan itu bisa dicampurkan. Cara penyampurannya adalah racun rumput yang berbentuk tepung tadi kasih air dulu di botol aqua. Nah, botol aqua kecil satu saset, satu botol aqua kecil. Habis itu kita kocok, kita aduk, nah, sampai larut merata. Habis itu kita bagi, mau dibagi jadi 3 atau jadi 2. Kalau saya biasanya jadi 3, tapi tergantung lebatnya hama rumput atau anak kayu yang mau kita semprot. Anggap aja kita bagi 3 dulu ya, untuk eksperimen para petani sawit pemula. Kita bagi 3, habis itu tuangkan dosis racun kontak tadi 80 sampai 100 mg cc, 100 mg atau cc ya. Nah, biasanya tutupnya itu mili ya. Nah, 100 mili. Tuangkan racun kontak tadi 100 mili, jangan lebih 100 mili, dan metil metsupron tadi yang udah diaduk di dalam botol yang kita larutkan dengan air, kita bagi 3 per tangkinya ya. Nah, itu semprotkan di luar piringan. Semprotkan aja di luar piringan, jangan di piringan sawit ya. Semprotkan itu secara merata, lalu nanti kita lihat perkembangannya sebulan atau 1,5 bulan kemudian. Nah, jika 1 bulan dan 1,5 bulan udah mulai ada yang semi-semi rumputnya, karena saya yakin rumput itu tidak akan mati sempurna, kecuali yang anak kayu ya, yang berdaun-daun lebar itu kemudian mati sempurna. Nah, habis itu kita belikan Roundup atau racun kuning dengan garlon. Nah, metodenya, garlon yang botol kecil bisa kita aplikasikan dibagi 4 atau 5 tangki ya, 4 atau 5 tangki, 6 pun bisa. Nah, dengan dosis Roundup atau racun kuning tadi, atau lalangkap atau apa, pokoknya racun rumput yang berwarna kuning, dosisnya 100 mili juga, dan kita tambahkan garlon ya. Galon tadi yang botol kecil itu bisa dibagi 5 lah ya,
anggap aja kita bagi 5. Kita aplikasikan lagi, kita semprot ulang lagi. Saya yakin seluruh lantah semuanya. Yang dari tadi kontak mengurangi, habis itu kita semprotkan racun kuning. Rumput pasti akan purna. Dan rumput yang lain-lainnya tadi yang tidak mati pasti akan mati. Cukup metode itu aja. Kalau pengen rumputnya bersih, kecuali rumput ilalang kecuali rumput lulangan atau teki ya, itu tidak bisa. Nah, kalau rumput lulangan atau teki bisa dilihat di video saya yang itu, yang lain ya. Cari aja di channel saya. Nah, jika memang tidak mau menggunakan metode seperti itu, atau metode cuma pakai racun kontak aja, yang tadi metil mercaptan dengan racun kontak, itu bisa. Tapi rumputnya tidak akan mati sempurna ya, cepat ya, sebulan udah mulai itu lagi ya. Nah, ataupun dengan metode racun kuning dengan tambahan galon, itu akan mati total dan purna. Tetapi jika rumputnya sudah tinggi, itu tidak akan purna karena dosisnya itu biasanya itu kurang segitu. Dia bisa diaplikasikan 2 kali. Nah, tapi dengan metode yang tadi, pertama racun kontak, yang kedua racun kuning, saya yakin dengan rumput yang setinggi dada itu 2 kali penyemprotan akan luluh lantah dan purna. Itu biasanya metode yang saya gunakan. Tapi jika rumputnya masih pendek ya, 1 lutut ke bawah, saya cukup menggunakan racun kuning dan galon ya. Itu saya aplikasikan di luar piringan ya, piringan sawit. Untuk piringan sawit tersendiri, saya cuma menggunakan racun kuning tanpa campuran. Oke, racun kuning itu pun dosisnya paling banyak 50 ml per tangki. Walaupun lambat, tetapi dia nanti akan mati dan tidak akan berpengaruh dengan tanaman sawitnya. Sudah saya buktikan, dari mulai tanam sawit sampai sekarang saya membersihkan piringan tidak pernah dengan manual, tapi dengan racun rumput. Oke, yang perlu diperhatikan untuk menyemprot di piringan, saran saya lihat betul arah mata angin, jangan sampai dia terkena bunganya. Nah, jika di tanaman yang pendek masih seperti ini ya, usahakan lihat arah mata angin, jangan sampai terkena dengan bakal buah yang masih kecil-kecil seperti ini atau bunganya ya. Itu akan sangat mempengaruhi perkembangan brondolannya. Semoga penjelasan saya mudah dipahami, tidak akan rugi karena sudah saya buktikan. Insya Allah amanah, insya Allah berhasil. Bisa dilihat di piringan saya ini ya, inilah metode yang saya gunakan menyemprot dengan racun kuning tanpa campuran ya. Nah, rumput seperti ini rencananya nanti akan saya aplikasikan dengan racun kuning plus galon. Nah, itu ada anak kayu, nanti akan saya aplikasikan 100 ml yang kecil ya bosku ya, botol kecil saya bagi 3 nanti.
insya Allah luluh lantah. Ini nanti akan saya semprot, tapi jika panas di sini makin panas, kemungkinan akan saya semprot dengan racun kontak, dengan tujuan dia cuma membakar dan tidak mematikan purna agar kelembapan tanah terjaga. Tapi jika cuaca sering mendung dan hujan masih lancar, kemungkinan akan saya semprot total dengan racun kuning. Ya, cuma itu aja metodenya. Sangat simpel dan tidak aneh-aneh. Alhamdulillah efisien dan tidak menguras tenaga. Kita lihatkan lagi piringan selanjutnya. Nah, ini kemarin saya aplikasikan racun kuning 50 cc per tangki. Nah, ini nanti semprot. Nah, ini kemarin sudah saya semprot. Ini menggunakan 100 cc atau 100 ml per tangki ya. Kemarin rumputnya seperti ini juga, lalala mati juga ya. Dan harus dipahami, penyemprotan dengan racun kuning itu terkadang tidak begitu sempurna, karena rumput yang udah seperti ini dia emang harus basah ya. Kalau bisa nyampe ke badan-badan rumput itu harus kena emang dia. Kalau enggak ya seperti ini. Tapi ini kalau diaplikasikan sekali lagi dengan dosis 80 cc dengan penyemprotan cepat ya mati ini. Inilah metode yang saya gunakan. Alhamdulillah penyemprotan piringan dengan racun kuning tidak begitu masalah. Buahnya pun semuanya aman, tidak ada yang mati karena semprot racun kuning. Nah, aman. Cuma yang harus diperhatikan adalah jangan sampai racun rumput itu terkena bakal buah atau bunga ya. Itu akan sangat mempengaruhi kualitas berondolan, kadang banyak yang tidak jadi. Sekian video dari saya, semoga bisa dipahami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Sawit Indonesia.